berdalih sebagai ritual mandi kembang untuk syarat menjadi anggota jaranan kuda kepang atau kuda lumping. Anak di bawah umur di Kabupaten Musirawas justru menjadi korban pencabulan. Korbannya sebut saja Bunga, bocah berusia 14 tahun yang saat ini masih duduk di bangku kelas 9 pelajar sekolah menengah pertama atau SMP. Ironisnya Bunga menjadi korban pencabulan yang dilakukan satu keluarga. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Eko Mustiawan wartawan Sriwijaya Pos. Rekan Eko, silakan laporan dari Anda, rekan. Baik rekan Justina dan Tribuners dimanapun berada melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas pada Rabu kemarin atau tepatnya tanggal 5 Juni 2024 unit perlindungan perempuan anak Satreskrim Polres Musirawas berhasil mengungkap kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh satu keluarga. Dalam kasus tersebut, unit TPA Satreskrim Polres Musirawas berhasil mengamankan 4 orang yang merupakan ayah, suami dan istri, kemudian anak laki-laki dan juga anak perempuan. Untuk tersangka sendiri, yakni Tumin, yakni kepala keluarga, kemudian Tugirawati alias Swati, istri dari tersangka Tumin, dan juga Bambang, serta Yunita Sari alias Yuni, di mana kedua tersangka yakni Bambang dan Juni adalah anak perempuan dan juga anak laki-laki dari tersangka Tumin dan juga tersangka Wati. Sedangkan untuk korban yakni berinisial atau sebut saja dengan nama Bunga, yang masih berusia 14 tahun, di mana korban merupakan pelajar kelas 9 SMP di wilayah Kabupaten Musirawas. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Musirawas, AKBP Andi Supriyadi melalui Kasat Reskrim AKP Herman Junaidi, kronologis kejadian bermula pada Oktober 2023 lalu, di mana korban menghubungi tersangka Yuni untuk menjadi anggota jaranan milik ayahnya tersangka Tumin. Kemudian korban dianjurkan untuk bertemu langsung dengan ayah tersangka, yakni tersangka Tumin. Kemudian setelah bertemu dengan tersangka, korban yang didampingi oleh tersangka Yuni melakukan ritual dengan mandi kembang tanpa busana di kamar mandi rumah milik tersangka. Setelah itu eh, pada kemudian hari korban diajak atau diminta agar untuk menginap selama 1 minggu di rumah tersangka, dan pada saat itulah tepatnya pukul 00 tersangka Tumin masuk ke kamar yang ditiduri oleh korban, dan disitulah tersangka Tumin melakukan aksi pencabulan terhadap korban, di mana sebanyak 1 kali. Kemudian setelah puas melakukan aksi tersebut, tersangka Tumin mengancam korban agar tidak menceritakan apa yang dialaminya kepada orang lain. Jika tidak, maka korban diancam akan dikeluarkan dari anggota jaranan. Nah, dirasa mulus melakukan aksi bejat yang pertama kali, kemudian tersangka Tumin kembali melakukan aksi pencabulan terhadap korban itu secara berulang kali sebanyak 4 kali berdasarkan pengakuan dari tersangka. Kemudian pada November 2023, tersangka Yuni menjemput korban untuk kemudian menginap. Nah, pada saat menginap di rumah tersangka, kemudian anak tersangka Tumin yakni Bambang juga ikut melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak 1 kali di rumah tersangka. Dari kejadian tersebut kemudian diketahui oleh salah satu anggota jaranan milik tersangka, yang kemudian diceritakan kepada ibu korban, hingga akhirnya ibu korban melakukan pelaporan ke Satreskrim Polres Musirawas agar para pelaku ditindak. Untuk keempat tersangka tersebut berhasil diamankan di kediamannya itu pada tanggal 5 bulan Juni 2024, di kediamannya sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau dini hari. Akibat perbuatannya, para tersangka kini sudah diamankan di Satreskrim Polres Musirawas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk informasi terbaru juga, korban yang sudah melapor bertambah dari 1 orang menjadi 2 orang, di mana korban baru tersebut juga merupakan anggota jaranan dari tersangka Tumin dan juga keluarganya yang juga masih di bawah umur. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka Tumin dan juga tersangka Bambang, anak laki-laki dari tersangka Tumin, dikenakan pasal 332 KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar.
Sedangkan untuk tersangka dari Wati dan juga Yuni, yakni istri dan juga anak perempuan tersangka Tumin, dikenakan pasal 56 KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun atau denda sebesar 5 miliar. Demikian rekan Justina. Terima kasih rekan Eko Mustiawan, wartawan Sriwijaya Post atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama AKP Herman Junaidi Kasat Reskrim Polres Musirawas. Sampaikan oleh Pak Waka bahwa kita hari ini melakukan kegiatan rilis pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh saudara Timin dan keluarga. Jadi ada 4 tersangka yang sudah kita amankan, sekarang sedang menjalani proses hukum, yaitu Tumin, itu usia 67 tahun sebagai pelaku utama, dan Pak Tumin ini adalah pemilik Jaranan Kepang yang ada di desa Sumberkarya, ya, masuk daerah Trawas gitu, ya. Terus yang kedua anaknya Bambang, ini juga ikut melakukan aksi, melakukan persetubuhan terhadap korban ini tadi, ya, atas nama Bunga lah yang disebutkan, ya. Sudah tuh istri dan anaknya yang perempuan, ini istrinya yang ketiga, ya. Istri yang ketiga ini juga ikut membantu. Nah, jadi kita kenakan pasal 56 untuk pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, ya. Jadi mereka sekarang kita sudah lakukan proses hukum, kita nanti akan melakukan pengembangan lagi. Kalau ada informasi katanya ada, namun kita sudah terima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.